Yaudah aku ambil minum nih ke kulkas. Habis ambil minum, wah ada bayangan nih. Mau dikagetin nih, pikiran aku kayak gitu. Pas aku, gak ada orang. Pas aku lagi bayangan itu sambil lari, didorong aku. Bener-bener berasa didorong pakai 2 tangan gini. Ah gila. Sampai aku tuh kepental di pintu masuk. Itu jauh banget Kak. Berasa Luar gitu. Iya kenceng banget. Sampai aku tuh jadi kepental jauh banget. Aku asik sama game aku itu, tiba-tiba dari dalam kamar mandi tuh manggil, Lia, Budi ambilin anduk dong, minta tolong. Refleksnya aku sambil bawa HP itu keluar kamar, ngambilin anduk. Ketok-ketok, Budi ini anduknya, gitu. Sambil main HP masih kayak nggak fokus gitu. Pas inget, loh kan Budi udah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya waktu dia tinggal bersama keluarganya di suatu rumah di daerah Semarang atau di kota Semarang. Dan dia bersama keluarganya ini banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor ya. Sampai kejadian horor ini katanya ada yang ke fisik nih, dan 2 anggota keluarganya meninggal dunia. Jadi di sebelah gue udah ada Kak Lianya langsung nih. Halo Kak. Halo Kak. Jauh-jauh dari Semarang datang ke Bekasi buat nyeritain pengalaman horornya ini loh, luar biasa ini. Thank you loh Kak udah datang ke sini jauh-jauh dari Semarang, jauh banget loh Semarang itu buat nyeritain ini. Ya. Ini kejadian tahun berapa Kak? Tahun 2003 kayaknya. 2003, oke. Tinggal di rumah itu berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Dan ini rumahnya bener-bener angker katanya, dan kejadian-kejadian horor yang kalian alamin ini katanya udah nyampe ke fisiknya. Itu maksudnya gimana nih Kak? Iya, jadi sampai melukai fisik. Oke. Ada 2 anggota keluarga aku juga yang meninggal pada saat tinggal di situ. Kejadian-kejadian horor lainnya banyak banget. Oke, sampai akhirnya pindah waktu itu ya? Pindah karena udah nggak kuat. Oke, pindah karena udah nggak kuat nih, bener berarti ya? Pindahnya karena nggak kuat, bukan karena emang kenapa-napa nih? Enggak, meskipun kita bertahan 3 tahun Kak. Itu 3 tahun survive banget nih berarti ya? Iya. Waktu itu ngontrak berapa tahun? Kayaknya langsung 3 tahun, aku kurang tahu juga ya, karena mama yang tahu kan waktu itu. Oh jadi mungkin ngontrak 3 tahun, dan kebetulan udah mau habis juga mungkin ya? Kayaknya belum habis sih, tapi Belum memang habis. kita udah masuk tahun ketiga. Oh itu udah masuk tahun ketiga. Ditahan dulu ya kayak ceritanya, jadi buat sahabat lonceng nih yang penasaran sama ceritanya kali ya, harus nonton ceritanya dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip, karena gue yakin cerita malam ini nih bakal bikin kalian merinding banget. Dan buat kalian juga nih yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri biar gue nih makin semangat ngasih asupan-asupan horor sama kalian semua. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian dapat notifikasi terbaru kalau kita upload video baru. Ya udah Kak, langsung kita mulai aja nih ceritanya. Gini Kak, dulu kan aku pernah nempatin rumah tuh di Semarang ya. Itu waktu aku umur 8 tahun. Nah jadi dari Jakarta memang pindah domisili nih, karena di Semarang tuh kakek tinggal sendiri, nenekku baru meninggal tuh.
Nah pindah di Semarang itu. Memang tuh bukan di kotanya, maksudnya agak ke waktu itu daerahnya masih agak sepi ya. Nah perumahannya itu juga belum rame. Baru cuma beberapa rumah yang dibangun termasuk rumah yang aku tempatin itu. Dulu tuh memang rumah itu mau dibeli. Tapi disuruh ngontrak nih sama orang kayak, ya udah ngontrak dulu aja deh. Terus ngontrak tahunan, kayak langsung ngambil 3 tahun deh waktu itu. Nah pas pindahannya, kan aku masih kecil-kecil ya, banyak saudara juga yang seumuran aku. Terus kita pas lagi pindahan gitu, garasi dibuka lebar, jadi tuh bentuk rumahnya, pintunya di sebelah kiri, di sebelah kanan pojok itu ada pintu lagi, kayak gudang kecil gitu. Pintu yang mau masuk ke rumah itu ada lukisan tuh gede banget. Gambarnya tuh kayak cewek Belanda gitulah. Lukisannya pakai baju bunga-bunga panjang, kayak di atas balkon. Awal mulanya tuh itu sih, pas lagi lari-larian, kita anak-anak kecil tuh ngelihat lukisan itu tuh, dari aku ngeliatnya tuh dia madepnya ke aku, tapi saudara-saudaraku lihatnya dia madepnya ke sana. Terus kan kita jadi el-elan gitu ya, ngomong gitu sama orang tua kita gitu kan, kayak, oh mama kok di situ tuh lukisannya madepnya ke sini, tapi kata mas tuh madepnya ke sana gitu. Cuma kan kalau orang tua nganggep anak kecil kan, paling imajinasinya mereka doang gitu. Ya akhirnya nggak digubris kayak, ya udah emang kayak gitu kali gitu, emang madepnya kayak gitu kali ya, orang tua gitu doang sih. Awal-awalnya itu sampai udah pindah, papaku dinasnya tuh dulu di Jakarta, jadi pulang tuh nggak tentu seminggu sekali, nggak tentu 2 minggu sekali, cuma ada aku sama mamah nih berdua doang. Beberapa hari setelah pindah nih Kak, itu suatu malam, aku kan memang berdua ya sama mama, jadi tidur kan otomatis satu kasur dong gitu. Sama mama, posisi kasur itu mepet ke tembok, aku yang di tembok, mama yang di pinggir berarti kan. Itu setiap malam aku tuh ngerasa kasur itu tuh goyang. Itu kan aneh banget ya, ngerasa goyang kayak ada yang nidurin gitu. Aku mikirnya kan mungkin mama mau ke kamar mandi atau apa gitu. Cuma pada saat awal-awal, maksudnya untuk sekali 2 kali tuh aku nggak pernah nengok gitu. Tapi lama-lama kok sering ya kayak gitu. Jadi pas memang goyang itu emang nggak ada apa-apa, maksudnya bukan mama gerak, bukan mama mau ke kamar mandi, enggak. Dalam satu malam itu 2 kali goyang. Pertama pas mau tidur, kedua pas azan subuh. Aku sempet nanya sama mama, "Ma kok kasur goyang ya?" gitu. Terus mama cuma ngomong, nggak apa-apa, nggak kok, kayak gitu. Sampai ada suatu malam nih, aku abis ngerasa kasur itu goyang, aku pernah denger lemari aku tuh kayak dibuka, bunyi krek gitu. Tapi berulang-ulang, krek, krek. Jadi posisi lemari aku itu kan ada di atas aku ya. Kalau ngeliat tuh harus dangak, kalau pas posisi kita tidur. Itu bunyinya jelas banget, krek, 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 diulang-ulang terus. Akhirnya aku penasaran dong. Pada saat itu juga ya tengah malam lah, aku penasaran. Aku lihatlah ke atas. Ternyata pas aku lihat, itu tuh wujud tuh tinggi banget, gede, dan itu penuh bulu. Sampai nggak kelihatan mukanya, jadi cuma ngelewatin ternit atas tuh cuma sampai sepinggang aja. Tembus ya, ke atas ya dia? Itu beneran gede banget dan bulu. Pas aku ngeliat ke atas gini, berhenti tuh. Dia kayak tahu gitu kalau misalnya diliatin. Aku langsung teriak kenceng banget, "Mah!" gitu. Aku bangun, cuma kayak, udah nggak apa-apa, tidur aja. Gitu. Nyokap lihat nggak waktu itu? Enggak, pasti tidur. Cuma aku mungkin ngerasa mamaku tahu ya. Kalau misalkan aku ketakutan, cuma karena kita memang benar-benar berdua, jadi ya udah nggak apa-apa, tidur aja, berdoa aja. Mama tuh cuma ngomong gitu doang. Jadi aku langsung tidurnya tutupan, guling tuh madep ke tembok kayak gitu. Itu setiap hari Kak, bukan yang kayak ada nggak. Emang setiap hari kayak gitu. Setiap hari lemari itu buka tutup juga? Apa setiap hari si sosok ini menampakkan diri nih? Buka tutup. Buka tutup ya lemari? Dan kasurnya selalu goyang. Oh, berbarengan jadi? Setelah kasur goyang, terus tuh lemari kebuka. Gitu. Oh gitu.
akhirnya kan takut ya, gimana nggak takut, cuma berdua doang, posisi aku waktu itu masih kecil. Nah, karena papaku jarang pulang, mamaku tuh pengennya rumahnya rame. Jadi setiap weekend, setiap ada kesempatan tuh pasti keluarga diajak buat nginep. Diajak buat nginep, biar rame-ramein rumah lah kayak gitu. Jadi ada bude aku itu yang akhirnya setiap hari bolak-balik bantuin mama lah di rumah. Bantu-bantu masak dan segala macam kayak gitu. Karena malam kan pasti dia udah pulang. Iya. Saking takutnya berdua doang tuh, selain budeku yang bolak-balik ya kak, itu kakekku juga akhirnya tinggal di situ. Oh, ada kakek nih jadinya ngikut tinggal Tapi situ. di kamar belakang, jauh. Oke. Ada juga nih kejadian yang bener-bener disaksiin sama semua keluarga aku. Ini parah banget. Bukan cuma aku yang lihat atau mama yang lihat, enggak. Tapi emang keluarga aku. Nah, jadi malam minggu lagi ngumpul-ngumpul, rame banget. Banyak orang lah, ada anak-anak kecil juga yang masih seumur-umur aku, bude-bude aku. Itu budeku tuh ngomong kayak gini, nggak ada lah, kayak gitu tuh nggak ada. Kayak suara-suara, kayak kasur goyang, lemari goyang tuh nggak ada. Ngomongnya sambil ketawa-ketawa. Itu lagi ngumpul ya? Iya, lagi ngumpul. Malam minggu tuh. Nggak ada yang kayak gitu. Terus dia bilang, aku nih mau kencing sendiri nih, gitu. Ya udah, kata mama, ya udah terserah, nggak apa-apa kalau nggak percaya gitu. Nah, menuju ke kamar mandi nih budeku. Pas dia ngumpul itu kan di ruang tamu ya. Menuju ke kamar mandi, dia lagi ke kamar mandi, lagi kencing. Terus pas udahannya selesai, dia ngeliat rak piring aku tuh goyang. Goyang yang kayak gubrak gitu. Shock banget, dia lari langsung dari kamar mandi. Dia teriak-teriak, iya bener gitu. Itu rak piringnya goyang. Terus akhirnya kita semua kan ke dapur itu dong, karena posisinya kalau misalnya keluar dari kamar mandi itu kelihatan dapur dan lain-lainnya gitu. Jadi rak piringnya kelihatan. Dan itu emang kita semua ngeliat rak piring itu benar-benar goyang. Nah, jadi itu rak piring nggak berhenti goyang pas si bude keluar teriak-teriak dan rame-rame nyamperin ke dapur, itu rak piring nggak berhenti goyang ya? Nggak berhenti goyang. Gila. Sampai dilihat sama semua keluarga, kok bisa kayak gitu ya. Akhirnya kita ngaji lah, berdoa kayak gitu. Oke, jadi ini si rak piring goyang ini nih pertama kali dilihat sama bude nih. Ini bude yang beres-beres apa bude saudara kalian? Beda sih. Beda. Bude, ya ada bude aku juga. Oh, ini bude yang saudara ya, yang masih satu darah ya. Kalau yang itu kan udah pulang ya, kalau yang beres-beres itu. Iya, udah pulang. Karena Sore pasti pulang. malam kan. Sampai disaksin sama semua orang kan, berarti itu bukan yang kayak bohong atau kayak gimana. Iya. Emang itu keluarga aku lihat semua. Nah, zaman dulu itu kan masih ada telepon rumah nih Kak. Masih pakai. Ini juga suatu keanehan yang menurut aku tuh aneh banget sih. Ada telepon, zaman dulu pasti pakai telepon rumah. Di rumah itu sendiri tuh udah ada telepon jadul yang diputer itu loh. Yang kalau mau gitu nelfon, iya harus diputar. Karena bentuk kayak unik gitu tuh, mama nggak mau itu ditaruh di gudang, maunya itu disebelahin sama telepon rumah yang memang kabel lainnya tuh kecolok. Oh. Jadi yang satu buat pajangan aja gitu. Cuma disebelahin sama telepon rumah. Tapi itu barang udah ada dari sebelum kalian pindah. Udah yang barang. Kayak punya orang yang punya rumah itu sih mungkin. Iya. Cuma mama kan nggak mau itu ditaruh gudang, maunya dipajang disebelahin sama telepon rumah. Pernah ada suatu malam teleponnya tuh bunyi. Karena mungkin mama mikirnya itu papaku ya, karena papaku kan dinas di luar kota itu, nelpon mungkin ke telepon rumah gitu. Karena pas bunyi malam-malam, itu tengah malam mungkin 1:30 kali. Mama langsung keluar dari kamar, ngangkat telepon itu. Maksudnya mau angkat telepon itu. Ternyata pas sampai luar, mama angkat telepon rumah aku yang kecolok kabel itu, bunyinya tut. Dan ternyata yang bunyi itu telepon sebelahnya. Lari langsung mama. Telepon jadul itu. Iya. Padahal kabel itu kan nggak dicolok Kak. Iya. Lari langsung mama ke kamar, terus kita langsung selimutan. Jadi tidurnya itu emang pelukan gitu. Tapi mama tuh selalu bilang kayak nggak apa-apa ya gitu.
jangan lupa berdoa ya kalau tidur. Selalu kayak gitu. Tapi pun aku tahu lah kalau mamaku tuh pasti takut gitu loh Kak. Cuma kan dia nggak mungkin menunjukkan ketakutan itu, aku bisa lebih takut. Ya kan? Itu semua kejadian itu selalu ada setiap hari. Termasuk telepon tadi? Iya. Telepon tadi tuh biasanya jam berapa keluar? Tengah malam. Tengah malam ya? Abis kejadian itu terulang beberapa kali, memutuskan untuk telepon itu udahlah taruh di gudang aja. Yang telepon jadul itu? Iya, telepon jadul. Akhirnya ditaruh di gudang. Karena selalu bunyi, aneh banget gitu. Kan nggak dicolok kabel. Pernah suatu hari nih Kak, karena papaku pulangnya itu setiap weekend. Kalaupun nggak pulang pasti kan ngabarin ya orang rumah kayak, minggu ini nggak pulang karena dinasnya mungkin lebih jauh gitu. Setiap weekend, setiap Jumat malam papaku tuh pulang. Nah, pasti telepon kalau pulang. Besok papa pulang ya, besok papa pulang ya. Selalu sampai di rumah itu tengah malam jam 12 gitu. Atau lewat jam 1. Jadi sebelumnya tuh kayak jam 7-nya udah telepon. Nanti papa sampai sekitar jam sekian gitu. Nggak usah dikunci, nggak usah digembok. Nanti biar langsung masuk kalau misalkan udah pada tidur. Karena di rumah kan aku, mama, dan kakekku itu yang sekarang ikut aku. Cuma kamar kakek tuh di belakang jauh banget. Papaku tuh suatu hari pulangnya nggak ngomong. Nggak ngomong sama mama. Otomatis semua pintu gerbang udah dikunci, digembok kan. Iya. Pas papaku nyampe, itu tuh posisi semua kunci dan gemboknya udah kebuka. Jadi papaku bisa masuk ke rumah. Papaku nanya sih sama mama. Pas masuk, mamaku kaget loh. Loh ini papaku apa? Bukan gitu, kok bisa masuk ke rumah gitu. Terus papaku bilang, iya, papa bisa masuk. Mama nggak kunci gitu rumahnya. Terus dari mana mama tahu kalau misalnya papa mau pulang? Kenapa nggak dikunci rumahnya? Kalau ada maling gimana ini dan segala macam. Karena itu pertama kalinya ngalamin kayak gitu, ya papaku mikirnya sama aku, mungkin lupa. Beberapa bulan setelahnya pernah juga kayak gitu lagi. Dan terakhir adanya kejadian itu pas pintu kebuka semua pas papaku pulang, itu papaku ngelihat ada 2 cewek yang jaga di gerbang. Kembar. Jadi cewek? iya. Bajunya sama, mukanya sama, tapi ada di gerbang kanan kiri. Pas papaku datang, ya kan, mau parkirin mobilnya, ngeliat itu. Cuma aku tuh nggak penakut nih Kak. Dia cuma, jadi kayak kalian nih yang buka pintu gitu. Oke. Ngerasa kayak setiap hari tuh kejadian anehnya tuh makin menjadi-jadi, bukan yang kayak meredam atau jadi jarang-jarang, enggak. Semakin kita tahu, semakin kita notice tuh semakin jadi. Pernah ada ini nggak sih? Pernah ada kayak usaha buat yuk doain yuk rumah ini yuk. Ya pernah. Oh pernah sebelumnya? Setelah kita ngalamin semua hal dan keanehan itu, kita ya udah ayo maksudnya pengajian kayak gitu doain. Ada ya, sempat ada ya berarti ada. Usaha buat Tapi nggak ngaruh, tetap kayak gitu. Kalau kakekku bilang tuh kayak, ya nggak apa-apa lah gitu. Kan memang kita tuh ada yang bisa terlihat dan tidak. Tapi kalau itu jatuhnya udah mengganggu. Menurutku ya Kak, mesti kita tuh yang di rumah tuh benar-benar ketakutan. Pagi, siang, sore, malam selalu ketakutan. Mamah pun kalau mau pergi-pergi nggak bisa karena kakekku di rumah sendiri dong. Iya. Berarti kalian setiap malam misalnya kayak lagi tidur mau ke WC gitu selalu minta temenin mama dong? Selalu. Mama pun begitu? Kakekku sih biasanya tuh kalau mau ke kamar mandi, karena kamar mandinya sama kamarku sebelahan. Oke. Di kamarku itu ada 2 pintu, yang satu tuh memang menuju keluar ke ruang tamu, yang satu tuh pintu menuju ke kamar mandi. Oh, jadi kamar mandinya connecting. Modelnya kayak gitu. Sedangkan kamar ini kamarku, ini kamar mandi, kamar kakekku di sini nih. Jadi kakekku kan harus jalan dulu ya, lumayan panjang gitu, baru ke kiri sedikit kamar mandi. Kan kalau manggil aku pasti kedengeran. Iya, pasti dong. Biasanya tuh kalau kakekku udah mulai jalan, karena kan kakekku udah tua banget ya, udah
udah sepuh kalau bahasa Jawa tuh. Jadi udah pakai tongkat, terus juga jalannya udah agak nyeret karena kan udah susah. Itu kita udah pasti dengan oh kakek mau kamar mandi nih. Kalau kita manggil itu Mbah, ya. Kalau kakekku dipanggil itu Mbah Pi. Gitu. Wah Mbah Pi mau kamar mandi. Mama suka bangun nih. Lia mau pipis nggak? Tuh Mbah Pi tuh kedengeran tuh mau kamar mandi. Biasanya gitu. Maksudnya gitu ya? Pasti mbahku kalau udah deket, Lia mau pipis nggak gitu. Lia mau pipis nggak? Jadi tuh sekalian kita bareng-bareng. Bahkan di malam minggu yang aku bilang selalu kita kumpul di setiap malam minggu, itu serame itu orang Kak. Kalau pipis tuh selalu bareng. Selalu bareng. Saking takutnya. Kakak-kakak sepupu aku, padi-padi budeku yang pada nginep, kalau satu mau pipis, ya udah ayo. Jadi kita tuh kayak main apa ya kalau ular naga gitu loh. Jadi iya di belakang-belakang gandengan gini, pegangan kayak gini. Mama tuh akhirnya nanya sih sama tetangga. Pas suatu hari tuh mama keluar lah ya karena aduh ini rumah kenapa sih gitu. Bukan yang hawa panas ya Kak, itu tuh adem banget rumahnya. Karena banyak pohon-pohonan, masih banyak pohon-pohonan, jadi adem banget. Cuma mama kan, kok kenapa sih kejadiannya makin hari tuh makin aneh. Kok yang di rumah tuh jadi nggak nyaman dan disaksiin banyak orang. Nah suatu hari tuh mama lagi keluar, ketemu tetangga nih, rumahnya jauh ke belakang. Mama ngomong kayak gini, Bu, apa hampir setiap hari tuh ada gempa ya gitu. Kenapa kok kasurnya selalu goyang? Kenapa kok kayak barangnya selalu goyang? Apa itu gempa gitu? Kalau bahasa Jawa tuh lindu. Jadi tuh gempa yang skalanya kecil banget. Terus ibunya tuh malah ngomong kayak gini. Iya, justru saya mau nanya Bu. Ibu berani banget tinggal di situ. Soalnya itu kan rumah kosong udah lama banget. Oh dia bilang gitu kan? Iya. Mama cuma jawab, oh iya sih ya gimana ya kita nggak ada tempat tinggal lain gitu. Iya karena emang rumah itu udah kosong lama banget. Ya bisa jadi kan memang itu gangguan-gangguan kayak gitu. Makin panik lah mama. Ngobrol-ngobrol sama keluarga, adalah keluargaku yang punya rekanan katanya bisa bantu menghilangkan kayak gitu-gitu lah. Dibantu sama si bapak itu tuh kebetulan belum tua-tua banget lah ya. Dateng nih bapak itu. Ya saya bantu, saya bisa kok. Saya usir-usirin ini semua gitu. Tapi caranya harus ditanamin tulang babi. Nggak tahu juga itu ajaran dari mana dan apa pernah juga kayak gitu berhasil, nggak tahu. Tulang babi? Ditanemin? Iya, katanya harus ditanemin serumah. Ngiterin rumah gitu. Waduh, banyak dong yang ditanam. Iya, banyak. Udah takut, mama, udahlah nggak apa-apa deh, gitu. Ditanemin. Oke, gitu kata bapaknya kan, dicariin, ditanemin. Oh, pada hari itu langsung ditanam? Satu hari itu? Dicariin langsung, ditanam. Wow. Emang malamnya tuh nggak ada apa-apa. Bener-bener hilang. Seinstan itu? Langsung nggak ada kejadian apa-apa? Oh, terus gila, tulang babinya mantap banget. Terus karena untuk mastiin ya Kak, karena malam itu pas habis ditanam itu, ya keluargaku pada nggak pulang. Keluargaku yang lain gitu. Pada stay? Pada stay, karena mau lihat bener nggak nih gitu. Karena itu baru mereka dengar juga, masa ya untuk mengusir kayak gitu harus ditanam tulang babi gitu. Emang nggak ada, bener-bener kayak untuk pertama kali tidurnya sangat nyenyak. Oke. Nggak ada apa-apa. Besokannya si bapak itu cerita, katanya digangguin. Cerita di mana? Lewat mana nih? Telepon ke saudara aku yang ngenalin itu loh. Oke, dia ditelepon. Katanya digangguin. Pas abis nanam tulang babi itu, bapaknya kan pulang naik motor. Kayak ngelihat orang lewat kayak gitu. Di depan motornya gitu loh. Terus kayak ngerasa berat banget badannya. Didiemin sama bapaknya. Ayo udahlah kayak gitu bapaknya. Ada kali ya 1 minggu di rumah bener-bener nggak ada apa-apa. Wah. Dan si bapaknya juga nggak ngabarin apa-apa. Berarti kan kita mikirnya sudah selesai nih, akhirnya selesai nih masalah horor kayak gitu. Ternyata setelah 1 minggu kemudian bapaknya telepon. Saya kecelakaan karena ngelihat ada orang yang jalan cepet di depan motornya. Akhirnya dia berusaha menghindarin, terus jatuh, kecelakaan.
Terus setiap dia kerja, kayak ada yang bisikin dia, cabut tulang babinya gitu. Jadi bapaknya itu datang dengan kakinya yang luka itu, saya cabut tulangnya, saya nggak kuat. Oke. Dia mau nyabut tulang babi lagi. Tapi kan udah 1 minggu ya. Tapi pas kalian lihat emang bener itu luka ya? Luka. Cuma kan pada saat itu aku masih kecil ya Kak, jadi aku ngeliatnya yang kurang begitu paham gitu loh. Oh kenapa sih bapak ini luka ya? Cuma dengernya cerita aja kalau jatuh. Gitu. Terus dia bongkarin lagi, dia yang nanam, dia yang bongkar lagi tuh tulang babi. Oke, dibongkar lagi satu-satu berarti itu. Dibongkar lagi, diambil lagi. Tapi mama sempat ngomong kayak, terus nanti ini gimana? Saya nggak kuat Bu, saya nggak bisa. Bapaknya bilang kayak gitu. Diambil lagi semua tulangnya. Mama udah ngomong kayak, duh nanti malam nih. Balik lagi kita kayak semula. Waduh. Iya, malamnya balik lagi kayak semula. Apa tuh gangguan yang apa? Kasur goyang, yang gelas-gelas di rak piring bunyi. Balik lagi. Setelah setiap hari ngalamin kayak gitu, mama tuh inisiatif nih Kak. Ngambil, ajak sepupu buat tinggal lagi deh di rumah gitu. Jadi nanti kan bakal jadi 4 orang, kakekku, kakak sepupuku itu aku sama mama. Oke, nambah satu orang lagi. Satu orang lagi. Dengan tujuan juga biar bisa antar jemput aku sekolah nih. Ini manggilnya siapa? Aku panggilnya Mas ya, karena kakak sepupu. Namanya tuh Mas Sampan. Nama asli, nama asli nih. Oke, nama asli Iya, nih. nama Mas asli. Sampan. Namanya Mas Sampan. Diajak mama kan karena biar juga bisa antar jemput aku sekolah nih. Oke. Mau Mas Sampan itu. Iya oke. Nggak penakut juga nih orangnya. Wow, mantap. Nah, si Mas Sampan itu kalau selesai antar jemput aku sekolah biasanya suka main PS. Waktu aku SD tuh dia udah baru lulus SMA kayaknya. Itu lagi main PS tuh, setiap dia habis jemput kan dia udah nggak ada aktivitas apa-apa kan. Dia biasanya main PS. Dia tuh suka banget ngisengin aku karena tuh aku penakut nih. Udah tahu rumahnya horor gitu, dia sukanya nakutin, iseng jahil. Ada suatu kejadian yang ini bener-bener parah banget. Karena aku abis pulang sekolah, udah ganti baju, udah makan, aku tuh mau ngambil minuman di kulkas. Di dapur berarti kan di belakang. Kulkas aku tuh di pinggiran jalan, jadi sini tuh tembok, kulkasnya di sininya. Nah si Mas Sampan itu suka banget kagetin aku dari balik sini nih, balik tembok ini. Beberapa kali aku kena dijailin gitu, kayak gitu. Tapi aku tahu itu sebenarnya ada bayangannya. Cuma kan yang namanya orang takut buru-buru ngambil minum, meskipun siang bolong ya, tetap aja kan kaget. Kadang karena udah keseringan kayak gitu, aku lihat, ada bayangannya nih. Kita sama-sama kayak, gitu loh. Sama-sama saling ngagetin ya? Iya. Nah ini nih, di hari itu, aku lihat memang dia lagi main PS. Yaudah aku ambil minum nih, ke kulkas, habis ambil minum, aku pasti kayak ngelongok gitu kan. Ada bayangan ini, mau dikagetin nih gitu. Pikiran aku kayak gitu. Pas aku, gak ada orang. Akhirnya aku kan lari dong mau ke mas aku itu dong ya. Aku otomatis lewat di bayangan itu kan. Pas aku lewat di bayangan itu sambil lari, didorong lah aku. Bener-bener berasa didorong pakai 2 tangan gini. Gila. Nah, itu posisi di dapur kan ya. Sampai aku tuh kepental di pintu masuk. Itu jauh banget, Kak. Karena aku lari ya. Gitu. Berasa Duar gitu. Iya, kenceng banget. Sampai aku tuh jadi kepental jauh banget. Sampai badan aku tuh nabrak ke pintu. Wah. Kena gagang pintu sih waktu itu sininya. Karena masih kecil kan ya. Ya berdarah. Terus. Nangis aku sekencang-kencangnya. Terus Mas Sampan itu langsung taruh stick PS-nya. Aku disamperin, aku dipeluk. Terus, kenapa gitu? Dia mikirnya tuh aku lari-larian. Kenapa sih? Makanya jangan lari-lari gitu. Dilihat berdarah, udah diobatin gitu. Terus aku bilang, enggak, sambil ketakutan. Enggak, aku tadi tuh didorong Mas gitu. Aku didorong, kenceng banget. Berasa. Dia cuma kayak,
ngeliat gitu, terus nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Cuma selalu keluarga aku bilang kayak gitu, nggak apa-apa ya, nggak usah takut, nggak apa-apa. Berarti berasa tangannya tuh berasa yang ngedorong ya? Berasa tangannya Dua tangan? gede, iya tangan dewasa gitu loh. Oke. Punggung, di punggung ya? waktu Di itu? punggung. Kenceng banget. Duar. Udah parah sih, udah sampai kayak gitu sih. Iya, karena itu jatuhnya udah melukai ya. Aku nggak ngerti ya, kan seharusnya tidak sampai melukai, tapi itu bener nyata memang kayak gitu. Ini Mas Ampan kalau denger ini masih inget ya berarti ya? Masih Masih ya, inget, masih inget. Oh, aku waktu mau kesini juga aku bilang sama keluarga aku, Oh kayak iya. aku mau ceritain rumah yang serem itu ya gitu. Oh ya nggak apa-apa Oh. gitu. Kayak mereka bilang, masih inget ya kejadiannya, karena waktu itu kamu masih 8 tahunan kan, sampai berarti 10-11 tahunan lah. Ini masih inget banget ya sekarang ya? Iya. Masih, Luar ya biasa nggak nih. apa-apa gitu. Keluargaku juga kayak, nih kalau masih inget ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya memang Tapi kayak sempat gitu. ada kejadian yang lupa terus nanya mereka nggak? Enggak, ada. karena itu di memori jelas banget Kak. Oke. Iya, iya. Mereka pun di memori masih jelas. Mereka juga nanya kok kayak, sekarang keadaannya gimana ya rumahnya itu ya? Ya aku bilang kayak, aku lewat kok, kosong. Oh lewat, sempat lewat ya? Iya, nanti fotonya aku kirim ya. Masih seperti itu. Padahal sebelah-sebelahnya yang tadinya aku nempatin di situ, jarak rumahnya masih jauh-jauh, itu sekarang udah penuh. Udah penuh ya, kayak layaknya komplek perumahan gitu. Oke, udah padat Cuma ya. rumah itu yang terbengkalai. Wow, jadi rumah lainnya normal nih, terlihat normal ada Mm-mm. penghuni, rumah itu doang nih yang kosong. Iya, dengan posisi rumah itu tuh hook bentuk yang di letter, belokan Ya. gitu loh. Jadi kelihatan banget kan kosong. Sebelumnya kan aku cerita ya Kak, kalau ada budeku yang bantu-bantu mama, yang setiap pagi sampai sore itu bantu-bantu beres-beres. Oh, yang rumah, sore masak. pulang ya? Iya, sore pulang. Ini karena ya budeku tuh meninggal sih, itu Meninggal karena? kecelakaan. Wah, Pas mau ke rumahku. seriusan? Iya. Dan ngajak dua Innalillahi. anaknya Innalillahi. naik motor tuh. Anaknya masih seumuran-seumuran aku. Anaknya lah. gimana? Waktu itu sih luka parah. Tapi nggak sampai ini kan ya anaknya? Anak-anaknya nggak apa-apa. Wah, Cuma ya budeku itu, aduh aku sedih juga ya. Iya. Budeku itu langsung meninggal di tempat sih. Oh, innalillahi. Iya, aku juga udah izin anaknya mau cerita kejadian itu. Oke. Nggak apa-apa gitu. Karena budeku setiap hari kan ya datang. Pas hari itu budeku kecelakaan, shock lah kita semua. Bener-bener sedih banget. Karena budeku tuh baik banget orangnya. Sedih banget. Posisi anaknya juga kan di rumah sakit karena luka-luka parah. Baru pulang dari rumah sakit, anaknya tinggallah di rumahku ini. Oh, jadi tinggal di rumah. Nginep untuk beberapa hari gitulah karena baru pulang dari rumah sakit kan. Ada anaknya tuh yang kedua cewek. Karena baru pulang dari rumah sakit, badannya masih lemas juga, tidurlah dia siang-siang nih. Cuma aku sama sepupuku itu doang. Mama tuh lagi pergi ngurus-ngurus apa ya, aku kurang tahu ya waktu itu. Ditinggal aku berdua. Kakekku kan jauh ya kamarnya, terus kakek juga nggak pernah yang keluar gitu kan. Jadi dia di kamar mulu ya? Iya, Si di Mbah kamar. ini? Mbahku tuh di kamar terus. Jarang keluar. Itu udah diwanti-wanti sih sama mama kayak, "Ma pergi dulu ya, kamu di rumah ya," gitu. Nggak usah, maksudnya nggak usah main-main keluar, di kamar aja gitu. Istirahat tidur siang, nanti sore mama udah pulang kok pas Lia udah bangun gitu. Ada kejadian menakutkan di situ. Pas anaknya bude aku ini lagi tidur, aku tuh dengar suara orang mandi dari kamar mandi. Aku mikir, siapa nih yang siang-siang mandi? Nggak mungkin mbahku, karena mbahku mandinya sore nanti pasti nunggu mama kan. Siapa nih gitu. Di jam 2-an siang. Itu tuh jam budeku mandi. Kok ada suara orang mandi gitu. Aku waktu itu kan lagi melek ya gitu ya, maksudnya karena anaknya budeku itu tidur, aku melek sambil main HP Nokia itu, main game gitu. Aku dengar, kok ada orang mandi ya? Iya nggak sih gitu. Cuma aku kayak, enggak kali ya gitu. Kan siang-siang. Tuh aku dengar ada seorang mandi. Terus aku asik sama game aku itu,
tiba-tiba dari dalam kamar mandi tuh manggil, Lia, Budi ambilin anduk dong, minta tolong. Refleksnya aku sambil bawa HP itu keluar kamar, ngambilin anduk. Posisi anduknya tuh agak jauh sih, ngelewatin kamar kakekku. Kamar kakekku tuh tembus ke lahan samping gitu buat kita jemur-jemur. Ya aku jawab iya gitu, sambil jalan main game, ngambilin handuk ke depan kamar mandi. Ketok-ketok, Budi ini handuknya gitu, sambil main HP masih kayak nggak fokus gitu. Pas inget, loh kan Budi udah meninggal. Aku teriak, aku lempar anduknya. Dan pintu itu kebuka sendiri, memang ke lantai kamar mandi basah. Lah, Kayak Budi orang habis mandi, aku lempar anduknya. Lari aku ke kamar, tutupan. Sampai mamaku datang. pintu kebukanya ini gimana ya? Pintu kebuka sendiri? Iya kayak krek gitu. Wih. Pas aku itu kejadian itu cepet banget gitu loh. Kayak aku pas notice, lah Budi kok udah meninggal gitu. Tuk, pintu langsung kebuka tuh. Langsung krek. Aku langsung lari masuk kamar, aku tutupan langsung. Tapi lantai kamar mandinya tuh basah. Basah ya? Beneran orang habis mandi. Sebenernya kalau dibilang kayak nggak masuk akal, kok bisa kayak gitu. Setelah kejadian anduk itu Kak, kita setiap hari masih ngalamin yang aku ceritain itu, yang kasur goyang, yang barang gerak, yang Itu kayak masih gitu. ya, berulang Masih. terus ya? Masih setelah kejadian anduk itu. Gokil sih. Sampai di 2 minggu kemudian, jadi waktu itu aku lagi di sekolah. Tiba-tiba aku dijemput nih sama Mas Sampan. Sudah izin ke guru aku gitu. Kenapa nih kok aku dijemput di jam sekolah? Aku tanya, kenapa Mas? Kok aku dijemput awal gitu? Nggak apa-apa yuk, pulang yuk gitu. Kenapa nih gitu? Ada apa lagi nih gitu? Kenapa Mas? Nggak apa-apa, ayo gitu. Dijemput, aku pulang nih. Masih bertanya-tanya aku di jalan. Pas sampai rumah, aku ngeliat ada bendera kuning. Pas turun, kan dijemputnya naik motor ya. Pas turun, aku ngeliatin Mas Sampan. Mas, kan nggak tahu nih, maksudnya bendera kuning siapa yang meninggal, kan takut banget ya. Mas Sampan tuh matanya udah berkaca-kaca. Iya, Mbak Pi meninggal. Kaget banget aku, sedih banget. Aku masuk, ngelihat jenazahnya di ruang tamu kan ya, lagi di ngajiin gitu. Nangis aku peluk Mbak Pi, kayak sedih banget. Itu kan dari kejadian budeku meninggal ke Mbak Pi meninggal itu cuma 2 minggu selisih waktunya. Belum ada 1 bulan udah 2 anggota keluarga aku meninggal. Oke, itu gimana kejadiannya? Meninggal? Karena memang Sakit kah? Udah sepuh, tiba-tiba jatuh dari kamar mandi. Oh, jatuh di WC. Pas ditolong, jadi stroke gitu. Tapi langsung meninggal sih. Tanpa sakit lama ya Kak. Shock banget sih. Mama Cepet apalagi. banget ya? Cepet banget. Terus dimakamkan kan ya di hari itu. Sore kita udah pada pulang lagi ke rumah. Karena malamnya kan pasti pengajian ya. Sampai seminggu ya keluarga aku masih di situ. Rame itu berarti? Masih. Jadi saudara-saudara jauh yang sebelumnya bukan tinggal di situ pada nginep situ. Pada ya? nginep di situ. Karena mamaku tuh 10 bersaudara, jadi banyak banget. Pas Mbah Piku meninggal, semua pada nginep di rumah. Sampai 1 minggu. Setelah 1 minggu, kita kan kembali lagi ke rutinitas. Jadi tinggal bertiga nih Kak di rumah. Aku, Kalian, Mama, dan Mas Sampan. Karena Mbah Piku sudah meninggal. Budiku yang bantu-bantu setiap pagi juga udah nggak ada. Anaknya Bude? Yang Akhirnya bantu-bantu? dibawa sama bapaknya. Oh, udah nggak di situ lagi ya? Udah enggak. Ya benar-benar bertiga lagi nih. Nah, si Mas Sampan ini kan masih ada ibu bapaknya ya. Kadang suka pulang gitu, ketemu ibu bapaknya. Jadi pas Mas Sampan pulang tuh ya lagi-lagi berdua sama Mama. Atau kadang sengaja dia pulangnya pas papaku memang lagi pulang ke rumah. Jadi aku benar-benar nggak ditinggalin berdua. Suatu malam nih Kak, ini
kejadian paling serem sih menurutku. Selain yang aku kepental. Itu suatu malam papaku lagi nggak pulang, terus Mas Sampan lagi pulang ketemu bapak ibunya. Aku dengar suara tongkat Mbah Pi aku. Aku sebelumnya cerita kan, kalau misalkan setiap malam Mbah Pi aku selalu ngajakin pipis bareng. Aku denger gitu. Jadi hentakan dan sendal yang keseretnya itu sama persis. Dia selalu kayak duk gitu ya, kalau tongkat duk seret gitu, duk seret. Aku langsung, aku tuh goyang-goyang mau aku deh. Ma, kok ada suara tongkat Mbah Pi? Karena berdua doang. Memang kalau pas mau pipis cepet ke kamar mandi, pada saat malam itu memang pintu yang aku bilang connecting ke kamar mandi itu lagi nggak ditutup sama mama. Waduh. Itu udah bener merinding banget. Itu serem banget. Mah, gitu. Karena kan duk seret, itu kan lama-lama akan mendekat ke kamar mandi kan? Iya, betul. Nah, posisi pintunya itu kan ada di kiri sini ya. Tapi kirinya lebih dekatnya ke mama, karena mama kan di pinggir, aku di pojok. Itu kelihatan dong, karena kebuka kan. Duk seret, mama, gitu. Mamaku bangun sambil duduk di kasur, aku juga duduk di kasur. Terus tiba-tiba kelihatan bentuk Mbah Pi aku. Waduh. Sambil ngomong, Lia mau pipis nggak? Tapi itu pandangannya kosong, cuma senyumnya tuh yang lebar. Kayak, Lia mau pipis nggak? Tapi senyumnya sampai lebar banget. Aku sama mamaku teriak setupan selimut. Serem banget sih Kak. Udah di habis tuh kita udah nggak kuat tinggal di situ. Oh, jadi kejadian satu itu aja ya? Habis itu nggak kuat? Nggak kuat, kita pindah. Oh, kita pindah. Oke. Pindah akhirnya. Akhirnya telepon papaku, Pak nggak tau lah gimana caranya. Udahlah kita harus pindah. Iya sih. Karena udah nggak ada Mbah Pi aku, budeku juga udah nggak ada. Udah kita pindah aja Pak. Akhirnya kita pindah di daerah lain, maksudnya jauh dari daerah itu, kita pindah. Udah nggak ada lah kejadian-kejadian kayak gitu. Cuma yang masih aku dengar tuh, memang rumah itu setelah aku pindah ada yang nempatin cuma 2 minggu keluar, 3 minggu keluar, sebulan, 2 bulan, 3 bulan keluar. Oh, maksudnya ada penghuni baru dan cuma 2 minggu keluar. Iya, kayak gitu. Dapat kabar dari siapa tuh? Tetangga? Dari tetangga, dari karena tetangga. masih kontekan sama mama kan. Oh iya. Gitu katanya 2 minggu keluar. Sampai sekarang rumah itu kosong. Jadi paling lama kalian yang bisa keluar. 3 tahun. Gila. Dan 3 tahun itu cerita yang tadi itu yang Mbah minta handuk, terus yang Mbah Pi, Ya, yang Bude minta handuk, terus yang kalian didorong itu kejadian yang paling ekstrim ya. Paling ekstrim. Dan yang kejadian setiap harinya itu yang tadi yang barang-barang bunyi. Barang-barang bunyi, barang-barang Gerak sendiri itu setiap hari ada terus ya. Setiap hari. Wow. Itu emang nyata kok, keluargaku semua tahu. Ya soal gue nih ya, jadi kalian nih yang pas kejadian didorong aja tuh kayaknya udah langsung minta pindah sih. Iya. Udah didorong pindah, nggak bener nih, udah kepisik nih. Jelek kalau udah kepisik, parah. Tetap bertahan 3 tahun, terus karena udah nggak kuat, udahlah kita pindah. Padahal dari yang Bude minta handuk aja itu udah parah banget, udah suatu pertanda loh. Nah, dan ada tetangga aku juga nih, Kak, yang ngomong ke mamaku, jadi sebenarnya waktu ibu masih tinggal di situ, saya sama tetangga yang lain nggak berani cerita kalau sebenarnya rumah itu adalah rumah pembuangan setan. Maksudnya? Nggak tahu ya, jadi katanya setiap ada setan dibuang ke situ gitu. Terus mereka tuh jadi berkumpul jadi satu. Jadi tuh di situ tuh wujudnya bukan cuma yang aku pernah bilang, yang aku tadi bilang kayak berbulu, terus yang papaku lihat orang kembar. Jadi mereka banyak dan berkumpul jadi satu. Itu mereka udah nggak bisa di kemana-manain deh. Ya, emang udah banyakan merekanya. Ya gila sih.
Nah, sahabat lonceng itu tadi cerita dari Kalia ya, tentang rumah angker yang ada di Semarang, tempat dia waktu itu tinggal bersama keluarganya. Jadi buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian nih pengen nanya-nanya juga nih atau masih kepo-kepo sama ceritanya Kalia, ini bisa banget nanya ke Kalianya langsung nih. Jadi IG-nya Kalia apa nih Kak? Boleh dikasih tau nggak sama sahabat lonceng? Boleh, IG-nya Lia, A-nya 3 kali, PS _. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi dan kalian bisa langsung klik aja di situ. Dan yang pengen jadi narasumber juga nih, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Kalia ini. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram kita, itu nanti bakal mengarah ke WA admin kita. Dan yang paling terakhir nih, gue mau ngucapin banyak banget terima kasih sama Kalia udah datang jauh-jauh Makasih, dari Kak. Semarang ke Bekasi. Luar biasa, thank you banget lo kayak udah main-main kesini jauh-jauh buat nyeritain pengalaman horornya yang gue bilang parah, the best banget ini rumah angker nih. Kenapa ya nggak pernah gagal ini cerita-cerita horor di rumah berhantu. Yang ini parah nih, dari Semarang ya, kita kedatangan cerita yang sangat luar biasa. Thank you banget lo kayak Ya, udah makasih, nyeritain ini buat sahabat lonceng, terutama buat gue sendiri. Dan akhir kata gue Gilang Aditya izin pamit, Kalia juga izin pamit, bye-bye.